Halo semuanya, saya Yasir Nurama, mahasiswa S2 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Komunikasi Politik di era digital dengan menganalisis isu matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, pertama kali saya ingin menjelaskan latar belakangnya dulu nih. Nah, isu matahari kembar ini mencuat setelah beberapa menteri di pemerintahan Prabowo Subianto ini masih menjalin kedekatan, masih menjalin komunikasi dengan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, eh, dan bahkan mereka menyebut bahwa Presiden Joko Widodo ini sebagai guru dan juga bos mereka. Nah, kunjungan tersebut akhirnya memunculkan spekulasi, isu di masyarakat bahwa adanya dualisme kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, sebelumnya hal ini juga sempat disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan kekhawatirannya tentang adanya dualisme kekuasaan di pemerintahan Prabowo Subianto. Terkait dengan isu matahari kembar ini pun semakin diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh politisi PKS Mardani Alisera yang menyatakan bahwa khawatir atau adanya dualisme kekuasaan dengan menggunakan kalimat metafora yaitu matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam konteks politik tentu hal ini akan menarik untuk dikaji, terutama bagaimana peran dari opinion leader dalam menggunakan pola komunikasinya. Dalam hal ini saya menggunakan 3 pendekatan komunikasi ataupun teori komunikasi yang relevan untuk dianalisis, yaitu yang pertama adalah teori two-step flow, dan yang kedua adalah teori agenda setting, dan juga yang ketiga adalah teori framing. Sebelum menganalisa ataupun menganalisis isu matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto, saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya apa penjelasan singkat dari 3 teori tersebut. Yang pertama adalah teori two-step flow. Teori two-step flow ini menekankan bahwa pengaruh media massa itu ternyata tidak langsung. Informasi dari media ini disaring dan disebarkan oleh yang namanya opinion leader yang dipercaya oleh masyarakat. Teori yang kedua adalah agenda setting. Nah, agenda setting ini menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu mana yang menjadi fokus ataupun perhatian publik. Media tidak hanya menyampaikan fakta ataupun peristiwa yang terjadi, tetapi juga bisa membentuk agenda. Ini yang disebut agenda setting. Nah, ada 2 level dalam teori ini. Yang pertama adalah menentukan isu yang bisa menarik perhatian. Yang kedua adalah menentukan aspek ataupun perspektif dari isu tersebut. Nah, teori yang ketiga yang saya gunakan untuk menganalisa isu ini adalah teori framing, di mana penjelasannya adalah teori framing ini menekankan bahwa cara suatu isu dikemas untuk mempengaruhi bagaimana publik memaknainya, atau kita sebut framing, bahasa sederhananya membingkai isu begitu. Nah, framing ini ternyata melibatkan seleksi dan juga penonjolan elemen tertentu dari realitas yang ada. Hal ini bertujuan untuk membangun narasi yang mendukung kepentingan politik tertentu begitu. Nah, setelah tadi saya menjelaskan bagaimana pengertian singkat dari 3 teori tersebut, kini saatnya saya ingin menjelaskan bagaimana analisis kasus isu matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto ini menggunakan 3 teori tersebut. Yang pertama adalah two-step flow. Nah, dalam analisis two-step flow kita bisa melihat bagaimana ada peran opinion leader yang pertama kali menyampaikan informasi kepada publik. Di sini kalau kita lihat ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan adanya dualisme kekuasaan begitu di pemerintahan sekarang. Kemudian diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh politisi PKS Mardani Alisera yang menggunakan metafora matahari kembar sebagai bentuk penggambaran adanya dualisme kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, ini adalah opinion leader yang pertama. Nah, di sini ada juga peran opinion leader yang kedua yang berfungsi untuk mengcounter ataupun mengonfirmasi isu matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani
yang menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto sendiri tidak berpengaruh terhadap isu tersebut dan bilang bahwa itu hanya sebuah silaturahmi biasa. Nah, peran opinion leader yang kedua ini yang juga menjadi yang penting adalah apa yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo secara tegas menolak adanya dualisme kekuasaan, membantah bahwa tidak terjadi dualisme kekuasaan, tidak ada loyalitas ganda, dan hanya ada satu pemimpin pemerintahan yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya menarik untuk menunggu pernyataan ataupun opinion leader yang berikutnya, yaitu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan secara langsung, namun kita bisa membaca pesan yang disampaikan Prabowo Subianto ini melalui Menteri Menko Pemberdayaan Manusia Muhammad Iskandar. Nah, di sini Muhammad Iskandar menyatakan bahwa ia sempat ditelepon oleh Prabowo Subianto dan meminta agar menteri-menterinya itu merapatkan barisan. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa Muhammad Iskandar, Menko Pemberdayaan Manusia ini sebagai opinion leader yang juga akhirnya membentuk pemahaman publik terkait dengan isu matahari kembar tersebut. Itu adalah analisis yang pertama terkait dengan two-step flow. Yang kedua adalah analisis isu matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto dengan melakukan pendekatan agenda setting. Nah, dalam analisis agenda setting, kita lihat ini media mengangkat isu kunjungan menteri dan juga pernyataan guru ataupun bos yang ditujukan kepada Joko Widodo ini. Nah, di sini dari agenda setting yang diangkat oleh media ini pun akhirnya bisa dikatakan direspon dengan membangun narasi adanya krisis kepemimpinan seperti yang disampaikan oleh SBY, kekhawatiran terhadap krisis kepentingan, dan juga metafora yang disampaikan oleh politisi PKS Mardani Alisera tentang isu matahari kembar. Nah, di sini tidak hanya itu, namun kalau kita lihat di sini juga dalam analisis agenda setting kita lihat akhirnya dalam hal ini pemerintah merespon isu tersebut dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada dualisme kekuasaan, tidak ada loyalitas ganda. Memang awal-awalnya Presiden Prabowo tidak menyampaikan langsung, namun hal ini bisa dibaca dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Muzani sebagai Sekjen Gerindra yang menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo tidak terpengaruh. Kemudian diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menolak narasi matahari kembar dan menyebut bahwa itu sebuah hal yang berlebihan. Kemudian diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Manusia Muhammad Iskandar bahwa Prabowo Subianto menyampaikan kepadanya untuk menteri-menterinya merapatkan barisan. Di sini akhirnya kita lihat media juga mengangkat isu tersebut ataupun melakukan agenda setting untuk isu tersebut sebagai counter dari pernyataan isu matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Yang ketiga yaitu analisis isu matahari kembar dengan menggunakan pendekatan framing. Dalam analisis framing ini sebenarnya kita bisa melihat sejumlah elit politik ini menggunakan metafora matahari kembar untuk menggambarkan adanya krisis kepemimpinan seperti yang tadi disampaikan oleh SBY dan juga Mardani Alisera. Sementara itu dari pemerintah, kemudian dari Joko Widodo sendiri akhirnya memframing bahwa sebenarnya tradisi silaturahmi itu adalah hal yang wajar, tidak ada dualisme kekuasaan di situ, dan menyatakan bahwa sebenarnya legitimasi tunggal ya memang ada di Presiden Prabowo Subianto. Nah, di analisis framing di kasus isu ini juga bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto melalui menterinya yaitu Muhammad Iskandar yang menyatakan bahwa ayo para menteri kita merapatkan barisan. Ini pun akhirnya bisa kita baca dengan
dengan analisa bahwa dari pernyataan mengajak menterinya untuk merapatkan barisan ini pun akhirnya membingkai sebuah isu dari Matahari Kembar ini menjadi sebuah tantangan yang dihadapi bersama ke depannya. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait dengan analisis isu Matahari Kembar di pemerintahan Prabowo Subianto dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu teori two-step flow, agenda setting, dan juga framing. Dari teori two-step flow ini menunjukkan bahwa opinion leader memiliki peran kunci ataupun peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sementara itu agenda setting menunjukkan bahwa sebenarnya media maupun elit politik ini bisa menentukan fokus isu yang ingin disampaikan kepada publik. Sementara itu framing menunjukkan bagaimana persepsi dan juga makna isu tersebut bisa dibentuk. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menggambarkan lebih jelas kepada kita bagaimana sebenarnya peran dari masing-masing opinion leader ataupun bagaimana isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat ini sebenarnya bisa dianalisis menggunakan pendekatan-pendekatan ataupun teori-teori di pola komunikasi yang dikaitkan dengan komunikasi politik begitu.